Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 202053119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai desain penelitian pada mata kuliah metode penelitian. Yang pertama yang saya akan jelaskan, desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara lancar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Yang pertama adalah case studies research, ya, dengan latar belakang. Yang pertama, studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Kemudian terdapat investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Antara lain, apa maksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena. Misalnya, apa fenomena atau kejadian peristiwa yang ada pada bidang IT. Kemudian yang kedua, bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT ada yang gagal, ada yang sukses. Kemudian fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Misalnya searching, googling, atau dengan buku, begitu. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang saja. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Kemudian konsep menurut ahli atau pakar. Menurut Jin 2022, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian menurut Pollitt dan Hangler tahun 1992, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Menurut Tellis tahun 1997, studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Kemudian menurut Freiberg tahun 2006, dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematif dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Kemudian menurut Yin 2022 dan Lamnek tahun 2025. Menurut Jin tahun 2002 dan Lamnek tahun 2005. Menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Seperti itu. Kemudian tujuan dalam penelitian studi kasus adalah 1. Peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti.
Yang kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Yang ketiga, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Kemudian, tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, antar organisasi, antar masyarakat, dan juga sebagainya. Kemudian pada bidang eksperimen, tujuan studi kasus adalah dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Kemudian jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus explanatory bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu juga untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya, studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua adalah studi kasus exploratory. Studi kasus exploratory merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu, peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Contoh kasusnya adalah perilaku yang menyimpang, kemudian pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Jenis yang selanjutnya adalah studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan ataupun sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Kemudian studi kasus yang selanjutnya adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Jenis yang selanjutnya yakni mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Kemudian jenis analisis situasi. Situasi atau studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Kemudian bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama adalah studi kasus instrumental atau tunggal. Studi kasus instrumental atau tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi.
Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Kemudian bentuk yang kedua, studi kasus jamak. Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Kemudian bentuk studi selanjutnya adalah kasus yang mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajiannya lebih rinci, sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Kemudian dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Kemudian menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan untuk penelitian studi kasus adalah yang pertama, studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain. Kemudian kekurangannya adalah penelitian kuantitatif studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasinya. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yang pertama adalah pemilihan kasus berdasarkan alasan yang matang sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur yang dapat mencapai tujuan penelitian. Kemudian yang kedua langkahnya adalah pengumpulan data. Karena pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti sehingga data yang didapatkan bisa dibuktikan atau diuji secara valid. Karena data dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitiannya supaya mendapatkan data-data yang valid. Kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis data. Dilakukan setelah mendapatkan data yang berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Langkah selanjutnya yakni perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian terdapat suatu kesalahan atau ada penjelasan yang kurang sempurna sehingga mengharuskan peneliti untuk memperbaiki hasil data-data yang sudah dihasilkan agar dapat divalidasi seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah atau secara rinci. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif menggunakan bahasa baku, efektif dan efisien dan juga harus jelas. Sekian materi studi kasus pada mata kuliah metode penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.